Film kali ini yang kita bahas berjudul Thanksgiving. Dirilis tahun 2023, disutradarai oleh Elin Roth. Thanksgiving merupakan perayaan untuk hasil panen atau berkat lainnya yang biasanya dilakukan di hari Kamis minggu keempat di bulan November. Dirayakan dengan makan bersama dengan menu utama adalah kalkun. Setelah itu ada yang namanya Black Friday yang dilakukan di hari Jumat setelah Thanksgiving. Di hari itu banyak orang berbondong-bondong untuk belanja karena banyak diskonan di hari tersebut. Di sebuah kota di Plymouth, di malam Thanksgiving banyak keluarga yang merayakannya dengan makan malam bersama keluarga. Salah satunya keluarga Mead yang pada malam itu kedatangan Eric, teman sekaligus sheriff di kota itu. Eric sudah cukup akrab dengan keluarga Mead. Ia juga membawakan pie untuk istri Mead yang bernama Amanda. Scene kemudian berpindah ke keluarga lainnya, tepatnya keluarga Thomas yang merupakan seorang bisnismen kaya raya. Ia juga adalah bos dari Mead. Keluarga Thomas juga sedang merayakan dengan makan bersama. Thomas memiliki tunangan bernama Caitlin dan anak perempuan bernama Jessica. Kembali ke rumah Mead yang tadi dihubungi Thomas diminta untuk masuk kerja. Thomas membuka supermarketnya di malam Thanksgiving. Padahal biasanya di malam Black Friday, karena sudah banyak warga yang datang dari sore berdesak-desakan. Mead merupakan pegawai di supermarket milik Thomas. Supermarket itu bernama Right Mart dan terlihat banyak warga yang berbondong-bondong rela berdesak-desakan hanya untuk membeli barang berdiskon. Karena belum buka, security memasang pagar besi dan berusaha menenangkan warga yang ricuh. Security itu bernama Manny dan Doug. Jessica bersama dengan pacarnya yang bernama Bobby serta temannya yang bernama Scuba, Yulia, Evan, dan Gabby berencana pergi untuk nonton di bioskop. Namun di tengah jalan mereka memutuskan untuk mampir ke Right Mart yang sedang ramai. Karena terlalu ramai, Jessica sempat terpisah dengan Bobby yang sedang menemui para penggemarnya. Bobby merupakan atlet baseball profesional yang cukup terkenal, jadi wajar kalau banyak penggemarnya. Jessica yang sendiri tiba-tiba disamperin oleh Ryan, cowok yang suka dengan Jessica. Namun Jessica lebih memilih Bobby. Ryan berusaha mengajak Jessica untuk ikut party bersama. Jessica terus menolaknya karena ia akan pergi bersama Bobby. Tak lama, Bobby datang langsung membawa Jessica menjauh dari Ryan. Singkat cerita, karena Jessica anak pemilik supermarket, ia bisa masuk lewat pintu belakang, sehingga teman-temannya bisa belanja walaupun toko belum buka. Selain itu, datang Eric bersama Amanda yang membawakan makanan untuk Mead. Mead meminta Amanda untuk menunggu sebentar, karena Eric dan Mead keluar untuk menenangkan warga yang datang. Karena ada seorang pemuda yang sirik melihat Jessica dan teman-temannya bisa masuk, warga protes agar mereka juga cepat dibolehkan masuk. Kondisi pun semakin ricuh. Mead meminta untuk Doug mengunci pintu supermarket. Tak lama pagar besi roboh karena terus didorong warga yang membuat warga berhamburan berusaha masuk. Mead dan Manny coba untuk menghentikan namun tidak bisa. Karena pintu masih terkunci, warga masih tertahan oleh pintu kaca yang kemudian digedor-gedor. Karena sudah terlalu chaos, Amanda meminta untuk Doug membuka pintunya. Namun belum sempat terbuka, kaca pintu pecah dan menimpa Doug. Tanpa peduli, warga masuk dengan menginjak-injak Doug. Di sisi lain, Evan malah merekam kejadian itu dengan sangat senang. Hal itu dianggap seperti lelucon oleh Evan. Saat masuk, ada warga yang terkena kaca lehernya yang membuat darahnya muncrat-muncrat. Terjadi saling dorong dan hantam antar warga untuk berebut barang yang mereka inginkan. Amanda yang panik berusaha lari namun malah terdorong dan jatuh. Evan terus merekam semua kejadian yang ada. Bobby yang melihat Doug dengan kondisi cukup parah berusaha untuk menyelamatkannya, namun malah tangan Bobby terinjak dan patah. Sedangkan Amanda yang berusaha menyelamatkan diri dengan merayap, tiba-tiba kepalanya dihantam dengan kereta belanja. Pemilik kereta belanja itu tidak tahu kalau mereka menabrak orang, malah bertengkar dengan pengunjung lainnya. Tanpa sadar, rambut Amanda tersangkut di ban karena tertarik, kulit kepalanya terkelupas.
Mitch berusaha mencari Amanda. Namun saat tahu Amanda terkapar, ia menangis dan berusaha minta tolong, namun tidak ada yang peduli. Sampai datang Eric yang juga terkejut melihat kondisi Amanda itu. Eric yang melihat warga semakin ricuh dan banyak korban, ia kemudian mengeluarkan tembakan peringatan. Mak jedor. 1 tahun berlalu. Evan mengunggah rekaman saat kejadian mengerikan itu. Seperti sebuah lelucon. Seseorang yang misterius menonton video itu untuk balas dendam karena orang yang dicintainya tewas dalam tragedi itu. Di TV diberitakan kalau tidak ada penangkapan dalam kejadian 1 tahun yang lalu. Dalam koran kematian di Redmart itu dianggap sebuah kecelakaan. Tahun ini walaupun pihak Redmart sudah menambah bagian keamanan di hari Thanksgiving, para warga tetap berdemo melakukan penolakan di depan Redmart akibat kejadian tragis tahun lalu. Terlihat Mitch saat diwawancarai begitu sangat marah dengan keluarga Thomas karena hanya mempekerjakan 2 security saat kejadian. Terlebih lagi yang satu kabur, yang satu mati terinjak-injak. Yang lebih membuat Mitch marah adalah istrinya juga menjadi korban. Mitch mengatakan untuk Thomas dipenjara dan tidak lagi membuka Redmart. Di sisi lain, Thomas tidak hanya diam saja, ia terus membantu masyarakat dalam kemajuan kota Plymouth. Tidak hanya itu, Thomas juga mendirikan yayasan keluarga yang membantu anak-anak setempat untuk kuliah. Namun banyak yang menganggap kalau itu semua belum cukup. Selain berita tentang Thomas, ada juga berita tentang Bobby, tentang karirnya di baseball yang sudah berakhir setelah cedera yang dialaminya, serta menghilangnya Bobby tanpa kabar sampai sekarang. Warga tidak hanya demo saja. Cukup banyak yang mengajukan gugatan, namun karena CCTV saat itu mati sehingga tidak ada bukti. Hal itu ditanggapi oleh Mitch yang mengatakan kalau saat ia datang CCTV menyala, namun mati saat tragedi itu terjadi. Menurutnya keluarga Thomas sangat beruntung. Di tempat lain, Eric datang ke sebuah bar bersama rekannya yang baru bertugas di kota. Saat sampai ia diberi topeng John Carver oleh Ibu Lizzie, pemilik bar itu, serta salah satu orang yang berada dalam tragedi malam Thanksgiving itu. Info, John Carver adalah gubernur pertama New Plymouth. Hari berikutnya, Thomas yang akan membuat iklan bersama keluarganya di bekas rumah John Carver dikejutkan dengan dirusaknya perabotan yang ada di rumah itu, serta hilangnya sebuah kampak. Eric yang berada di sana kemudian menghubungi polisi dan meminta untuk menutup lokasi itu. Singkat cerita, Jessica dan teman-temannya berkumpul di sebuah bar. Tak sengaja ia melihat Bobby yang begitu saja pergi tanpa menyapa. Yulia bertanya kenapa Bobby tidak menyapanya. Jessica menjawab kalau ia tidak tahu alasannya, tapi ia sudah tidak berbicara dengan Bobby selama setahun ini. Di tengah perbincangan, mereka dengan bersamaan mendapat notif di HP-nya. Sebuah akun sosmed dengan nama John Carver menandai mereka di sebuah foto meja makan yang sudah disiapkan. Merasa itu hanya akun iseng, mereka tidak menghiraukannya. Tak lama Ryan datang. Ternyata setelah Bobby menghilang, Jessica berpacaran dengan Ryan. Walaupun teman-teman Jessica tidak begitu suka dengan Ryan, namun tetap menjadi idaman buat Jessica. Saat sedang berbincang-bincang tanpa sengaja, Jessica melihat seseorang berdiri di luar dengan menggunakan topeng John Carver, yang langsung menghilang saat Jessica melihatnya lagi. Scene berpindah ke sebuah rumah. Terlihat ada seorang pria sedang melihat video tragedi itu dan mempausnya tepat saat Lizzie terekam. Setelah itu terlihat sedang mengasah kapak, sepertinya kapak yang hilang dari rumah John Carver. Scene kemudian berpindah di bar milik Lizzie yang baru saja tutup dan tinggal Lizzie sendirian. Saat akan pulang, Lizzie melihat topeng John Carver tergeletak di atas meja. Ia mengambil lalu membuangnya. Tiba-tiba ia ditahan oleh seseorang yang memakai topeng John Carver dan berpakaian hitam. Kita sebut saja orang bertopeng itu John. John mengeluarkan pisau lalu menyerang Lizzie, namun ditahan dengan tangan oleh Lizzie. Setelah itu ditarik dan diblokkan ke wastafel, lalu ditempelkan di pintu freezer. Selagi Lizzie menempel, John mengambil kampaknya. Saat John akan mengampaknya, Lizzie terlepas, namun sebagian kulitnya tertinggal di pintu freezer.
Ia berlari masuk ke dalam gudang. Lizzie coba membuka lock HP-nya namun tidak bisa karena tangannya terkelupas. Saat menggunakan face lock juga tidak bisa karena wajahnya terkelupas kulitnya. Melihat dari CCTV dirasa aman, Lizzie keluar dari bar menuju ke mobilnya. Tanpa diduga, John berada di sebuah mobil. Lizzie yang sadar kemudian berlari ke arah tempat sampah. Belum sempat masuk, John menabraknya yang membuat badan dan kakinya Lizzie terpotong. Pagi harinya, Eric dan warga lainnya menemukan potongan kaki Lizzie tertancap di tulisan Rikmart. Melihat itu, Eric menyuruh untuk menutup potongan kaki tersebut. Sedangkan di kampus, Evan dan teman-temannya kembali ditandai di sosmed oleh akun John Carver. Kali ini difoto potongan kaki polisi yang tertancap di tulisan. Jessica langsung melihat lagi foto meja makan kemarin mereka ditandai. Ternyata di setiap piring ada tulisan nama mereka semua. Jessica memberitahu teman-temannya untuk tidak gegabah dan mencari tahu siapa orang yang melakukan itu semua. Saat di luar kampus, Jessica melihat mobil van yang mencurigakan. Tiba-tiba mereka dihampiri oleh McCarthy, entah siapa dia. Namun dia mendatangi Jessica dan teman-temannya untuk menawarkan senjata untuk jaga diri mereka. Namun Jessica dan lainnya tidak tertarik dan lebih memilih untuk meninggalkannya. Singkat cerita, Jessica dipanggil ke kantor polisi. Polisi menunjukkan foto orang-orang yang ada di TKP saat itu. Menurut polisi, orang yang terlibat di malam itu bisa dalam bahaya. Eric berbicara dengan Jessica dan meminta apabila ada yang ia ketahui yang bisa membantu polisi. Eric berharap Jessica mau memberitahu dan itu akan dirahasiakan. Saat Jessica keluar dari kantor polisi, ia bertemu dengan Bobby yang terlihat kalau kondisinya sudah membaik. Jessica tak banyak bicara dengan Bobby dan memutus untuk pergi. Namun Bobby menghentikannya lalu meminta izin untuk jalan bersama. Jessica pun mengiyakan hal itu. Sambil berjalan, Bobby menceritakan alasan ia menghilang. Itu dikarenakan Bobby menyalahkan Jessica atas apa yang menimpanya. Namun ia memilih untuk menghilang daripada mengatakannya kepada Jessica. Sekarang Bobby sudah tidak menyalahkan Jessica lagi. Merasa ada sesuatu dengan Jessica, Bobby pun bertanya ada apa. Jessica lalu menceritakan kalau setelah tragedi itu, Kathleen panik. Kesal dengan pemberitaan yang tidak baik dan takut kalau digugat, Kathleen lalu masuk ke ruang security dan menghapus rekaman CCTV-nya. Lantas meminta Jessica untuk tidak memberitahu siapa-siapa. Namun Jessica merasa kalau masih ada backupan di rumahnya, tepatnya di ruang kerja ayahnya. Menurut Bobby mungkin itu sudah hilang. Setahu Jessica, backupannya tersimpan selama 1 tahun. Bobby menyarankan untuk meminta kepada ayah Jessica. Tapi menurut Jessica itu tidak mungkin karena ayahnya menganggap kejadian itu tidak pernah ada. Tapi Jessica berniat untuk melihatnya. Di tempat lain diperlihatkan target selanjutnya yaitu Manny, security yang melarikan diri. Manny yang sedang ada di rumahnya berencana pergi ke luar negeri untuk liburan. Setelah dihubungi temannya, ia kemudian bersiap-siap. Saat ia mengumpulkan barang-barang pribadinya, ia kehilangan paspornya yang tadi diletakkan di atas meja. Manny mencari di semua saku bajunya, namun tidak ada. Di kamar juga tidak ada. Saat keluar dari kamar, ia melihat topeng John Carver di sofa, dan kucingnya juga tidak ada. Merasa ada yang tidak beres, Manny kemudian mengambil stick baseball untuk jaga-jaga. Manny berteriak agar yang bersembunyi segera keluar. Melihat kucingnya ada di kamar mandi, Manny perlahan-lahan menuju kamar mandi. Sampai tiba-tiba perutnya dibor oleh John. Lalu lehernya dijerat hingga putus. Kepala Manny dimasukkan ke dalam tas lalu dibawa pergi. Sebelum pergi, John sempat memberi makan kepada kucing Manny. Kepala itu kemudian diletakkan di sebuah piring di meja makan yang telah disiapkan, bersama dengan badan milik ibu Lizzie. Pagi harinya, Jessica yang baru bangun tidur langsung terkejut saat melihat foto yang menandainya, yaitu foto kepala Manny dan badan ibu Lizzie. Jessica kemudian melihat rekaman yang ada di ruang kerja ayahnya. Dalam video itu, ia melihat Ryan bertemu dengan Doug yang membuat Jessica agak terkejut. Sedangkan di luar, Ryan melihat mobil Bobby berada di depan rumah Jessica. Terlihat kalau Ryan tidak menyukainya dan memilih untuk pergi. Tak lama, Jessica dan Bobby pergi ke kantor polisi menemui Eric. Jessica memperlihatkan foto-foto dari CCTV.
Ia juga menyebutkan beberapa nama yang mereka tahu. Ada Lionel yang sering jadi kalkun saat pawai. Ada juga Lonnie yang memulai keributan saat tragedi. Jessica juga memperlihatkan foto Ryan bertemu dengan Daug. Saat ditanya apa Ryan kenal dengan Daug, Jessica menjawab sepertinya tidak kenal. Eric lalu memberi wejangan untuk hati-hati dengan apa yang mereka percayai. Di kampus, Jessica bersama teman-temannya membicarakan soal Ryan bertemu dengan Daug. Yang membuat curiga adalah Daug orang baru di kota itu dan Ryan tidak cerita kepada Jessica kalau mengenal Daug. Mereka mencurigai Ryan sebagai pelaku walaupun kelihatan baik. Selain Ryan, mereka juga mencurigai Bobby serta Mitch yang memiliki motif untuk balas dendam. Selanjutnya pindah ke sekolah Hanover. Lonnie sedang melatih para juniornya. Tak lama datang teman mertuanya mengajak Lonnie untuk enak-enak. Lonnie disuruh duduk sedangkan si perempuan menggodanya di trampolin dengan membelakangi Lonnie. Tak lama Lonnie langsung dibunuh dengan dipatahkan lehernya. Setelah itu si perempuan juga dibunuh. Karena hal itu pertandingan football antar sekolah Jessica dengan sekolah Lonnie dibatalkan. Hal itu membuat Evan kesal namun bisa ditenangkan oleh Gabby. Saat Evan dan Gabby akan menemui Jessica, tiba-tiba mereka disergap oleh John. Setelah itu, Jessica dicat oleh Gabby untuk datang ke dalam sekolah. Jessica berjalan mencari di mana Gabby berada. Sampai ia mendengar notif HP-nya Gabby di dalam tempat sampah. Saat mengambil HP Gabby, dari belakang John mendekati Jessica. Saat akan membunuh Jessica, beruntung Jessica melihat bayangan John dari HP dan bisa menghindari serangannya. Dengan rasa takut, Jessica berusaha kabur namun John tetap mengejarnya. John sempat kehilangan jejak Jessica. Ia kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan praktek salon yang terdapat banyak kepala manekin. John mengobrak-abrik ruangan itu untuk mencari Jessica, sedangkan Jessica bersembunyi di antara kepala manekin. Saat ada kesempatan, Jessica menyemprot muka John lalu kabur. Singkat cerita, Jessica sudah bersama Eric. Eric bertanya tentang ciri-ciri si John kepada Jessica. Jessica menjawab orang itu berpakaian seperti seorang peziarah dan memakai topeng John Carver. Tak lama, Bobby dan Ryan datang menemui Jessica. Ryan menenangkan Jessica. Bobby yang tidak suka dengan Ryan bertanya tentang Ryan yang bertemu dengan Daug. Ryan menjelaskan kalau ia bertemu dengan Daug hanya untuk sebuah obat adrenal, obat yang sering dikonsumsi oleh anak-anak pintar. Selain itu, Ryan hanya ingin menambah teman saja. Karena saling tidak suka, mereka sempat bertengkar sebelum dipisahkan oleh Eric. Jessica juga jadi marah kepada Ryan dan memintanya untuk pergi. Tak lama datang ayah Yulia menjemputnya, mengajaknya pulang untuk pergi dari kota itu. Malam harinya, Scuba dan Jessica pergi ke rumah McCarthy untuk membeli senjata darinya. Setelah itu, Jessica dan Scuba video call dengan Yulia yang sedang berkemas-kemas. Sedangkan di bawah, ayah Julia memberi makanan kepada satpam karena mereka akan pergi. Tanpa diduga, John masuk lalu melumpuhkan si satpam. Tak lama, ayah Julia turun dan melihat si satpam yang pingsan. Ayah Julia ikut dilumpuhkan oleh John. Julia sedang memakai lensa kontak tanpa sadar kalau John sudah masuk ke kamarnya. Julia kemudian VC lagi dengan Scuba. Tiba-tiba John dari belakang menusuk kedua telinga Yulia yang membuat Scuba dan Jessica panik dan bergegas menuju rumah Yulia. Saat Scuba dan Jessica sampai, mereka melihat Yulia disandra oleh John. Scuba dengan menggunakan pistol coba untuk mengertak John. John memperlihatkan video Gabby bersama dengan Evan. Scuba terus membuat John terpojok. John kemudian menyalakan gergaji meja lalu mendorong Yulia ke gergaji itu, yang membuat perutnya terpotong dan ususnya keluar. Sedangkan John pun pergi. Terlihat Jessica begitu ketakutan. Singkat cerita, Thomas, Jessica, serta polisi berencana menjebak John saat festival Thanksgiving. Mereka ikut pawai agar bisa melihat di mana John. Banyak warga datang untuk melihat pawai itu. Saat melihat orang memakai topeng John Carver, para polisi langsung mendekatinya untuk mengecek. Di tengah pawai, tiba-tiba orang memakai kostum badut langsung memenggal Lionel yang memakai kostum kalkun, sehingga membuat orang-orang lari berhamburan.
Lalu banyak asap muncul yang membuat orang-orang tidak terlihat. Mobil yang dinaiki Jessica dan Scuba menabrak orang lalu mengerem mendadak, membuat kapal yang ada di belakang meluncur ke depan dan menembus muka si sopir. Polisi kemudian berusaha menyelamatkan Thomas, Caitlin, Jessica, dan Scuba dengan menaikkan ke dalam mobil. Sebelum jalan, polisi dibius oleh John. Setelah itu, John membius mereka dan membawanya pergi. Singkat cerita, John terlihat membuat masakan dan mengikat Caitlin di atas meja. Caitlin yang sudah sadar dan melihat John pura-pura pingsan lagi. Sedangkan John mengolesi kaki dan muka Caitlin dengan bumbu seperti akan dijadikan masakan. John kemudian memanaskan oven yang cukup besar. Saat kembali, ia melihat kalau Caitlin sudah tidak ada di meja. Dengan membawa garpu jerami, John mencari Caitlin. Caitlin begitu ketakutan melihat dari tempatnya bersembunyi. Saat ada kesempatan, Caitlin berusaha kabur. Ia masuk ke sebuah ruangan lalu berusaha membuka jendela yang tertutup papan kayu. Karena kesulitan, ia mengambil pembuka botol di pintu kulkas untuk mencokel pakunya. Tiba-tiba ia terkejut saat melihat isi kulkas yang terbuka sendiri. Ada seorang wanita diplastikin kayak barang baru keluar dari toko. Wanita itu masih hidup karena tiba-tiba memegang tangan Caitlin yang akan mengambil botol wine di kulkas itu. Tidak ingin ketahuan, Caitlin mendekap mulut wanita itu dan memintanya untuk tetap diam. Tak lama datang John dan melihat jejak kaki menuju bawah meja. Sedangkan Caitlin sudah bersiap-siap untuk memukul John, namun belum sempat melihatnya, John lalu pergi. Saat Caitlin akan mengecek, ia dikejutkan dengan garpu jerami menembus tembok. Dengan cepat, Caitlin lari keluar rumah. Belum jauh melangkah dari pintu, John melemparkan garpu jeraminya ke arah Caitlin dan menancap di punggung. Setelah itu menyeretnya ke dalam lalu memasukkannya ke dalam oven besar dan memanggangnya. Di tempat lain di kantor polisi, mereka mendapat tempat di mana John sedang melakukan live streaming. Melihat itu, Eric serta polisi lainnya bergegas menuju ke TKP. Namun saat sampai tidak ada apa-apa di tempat itu. Lalu polisi mencari di terowongan yang ada di bawah tempat itu. Mereka menemukan sebuah HP saja. Jessica tersadar dari pingsan dalam kondisi diikat di kursi. Bersama Thomas, Scuba, Evan, dan Gabby yang masih hidup. Mereka berada di meja makan yang kemarin diset oleh John. Tak lama datang John dengan membawa Caitlin panggang dengan kepala disajikan terpisah. Melihat itu, Thomas begitu histeris dan muntah. Selain itu, John juga menyiapkan wine fresh dari tubuh wanita tadi. John lalu membawa HP yang digunakan untuk live yang bisa dilihat oleh para polisi. John mendekati Evan, meletakkan HP di depan Evan. Lalu John menggeprek kepala Evan dengan palu daging yang membuat lainnya teriak histeris. Selagi John berbicara ke sana kemari, Jessica menggunakan cincin yang ada pisau kecil untuk memotong tali yang mengikatnya. Cincin itu diberikan oleh McCarthy sebagai jimat sebelum pawai dimulai. Setelah Jessica lepas, ia memberikan cincin itu kepada Scuba. John lalu memotong bagian kaki dari Caitlin panggang yang kemudian diberikan kepada Thomas untuk dimakan. Tiba-tiba Scuba yang sudah lepas ikatannya berusaha menyerang John. John kemudian mengambil kampak lalu mengejar Scuba dan Jessica. Scuba coba menghadang John sedangkan Jessica terus berlari. Ternyata tempat mereka disekap adalah di rumah John Carver. Scuba yang coba menghadapi John terkena kampak namun ditinggalkan oleh John dan lebih memilih untuk mengejar Jessica. Jessica bisa lolos setelah melewati pagar besi. Keluar dari hutan, Jessica melihat Eric pingsan berlumuran darah. Ia juga melihat John masuk ke sebuah gedung. Dengan mengambil pistol milik Eric, Jessica coba untuk mengikuti John. Ketika di dalam gedung, Jessica terkejut saat tahu kalau yang memakai topeng John adalah Bobby. Tiba-tiba datang Eric mengejutkan Jessica. Jessica memberitahu soal Bobby kepada Eric. Eric kemudian meminta Jessica untuk pergi dari tempat itu. Ketika di luar, Jessica mendengar suara tembakan. Tak lama Eric keluar lalu mengatakan kalau Bobby sempat tertembak dan kabur. Para polisi menyusuri setiap sudut gudang, sedangkan Jessica bersama Eric, Detektif Chu, dan satu polisi lainnya. Detektif Chu mengatakan kalau Thomas, Gabby, dan Scuba sudah berada di rumah sakit.
Setelah itu Jessica ditinggal berdua dengan Eric. Tak sengaja Jessica melihat sepatu Eric yang terkena bunga di hutan saat akan membuang sampah. Hal itu membuat Jessica tahu kalau Eric adalah John. Namun ia berpura-pura tidak mengetahuinya. Tak lama Eric sadar kalau Jessica mengetahuinya. Eric kemudian menutup pintu agar Jessica tidak bisa keluar. Saat Jessica bertanya soal Bobby, Eric mengatakan kalau Bobby dibius lalu didandani. Namun saat Eric membuka bagasi, Bobby memukulnya dengan besi hingga pingsan. Namun karena Jessica, Eric jadi tahu di mana Bobby. Jessica bertanya kenapa Eric melakukannya. Eric mengatakan kalau ia mencintai Amanda dan akan segera meninggalkan Mead, namun belum sempat terjadi Amanda tewas dalam tragedi itu. Dan Eric menyalahkan Jessica dan teman-temannya. Diketahui juga kalau Amanda sedang hamil anak Eric. Tanpa disadari oleh Eric, Jessica ternyata mengambil ponsel sitaan dan live, sehingga orang-orang tahu apa yang dibicarakan oleh Eric tadi. Jessica berusaha mengambil kampak yang ada di kantor itu. Belum sempat terambil, Jessica tertangkap oleh Eric lalu dibanting. Saat akan membunuh Jessica, tiba-tiba Eric terkena paru dari luar jendela yang ternyata itu adalah Bobby. Mereka berdua berusaha kabur dari tempat itu. Sebelum pergi, Jessica menyalakan nitrogen yang membuat balon kalkun mengembang. Setelah itu naik mobil bersama Bobby. Belum sempat keluar, mobilnya menabrak properti yang membuatnya tidak bisa bergerak. Sedangkan di belakang Eric berusaha mengampak Jessica, namun bisa ditahan menggunakan senapan. Tak lama mobil itu bisa jalan lagi dan membuat Eric terjatuh. Eric yang melihat tali yang terhubung dengan mobil itu buru-buru diikatkan dengan tiang sehingga mobilnya lagi-lagi tidak bisa bergerak. Perlahan-lahan Eric mendekati mobil itu. Tanpa sadar, balon kalkun sudah semakin besar. Melihat itu, Jessica mengisi senapannya, lalu mengarahkan tembakannya ke balon kalkun yang membuatnya meledak, sehingga Eric pun terbakar. Sedangkan Bobby dan Jessica bergegas pergi. Pagi harinya, Bobby dibawa ke rumah sakit, sedangkan Jessica bertemu dengan Ryan dan teman-temannya. Terdengar dari polisi bahwa yang tersisa hanya abu dan tidak ada yang bisa selamat dari ledakan itu. Namun Jessica masih merasa was-was. Hari berikutnya, Jessica bermimpi ditangkap oleh Eric yang terbakar. Cerita usai.